Coba nanti dicek dalam dunia ilmu psikologi. Orang kalau sudah biasa melakukan kesalahan, lama-lama dia terbentuk karakter bahwa ini tidak. Bahayanya apa? Orang yang sudah kehilangan kesadaran bahwa dia salah, akhirnya dia tidak akan minta maaf walaupun salah. Kenapa? Karena dalam mindsetnya sudah terbangun bahwa dia tidak salah. Psikologi banget. Karena kita cuman tidak semurni malah mencampurkan, ya wis lah nggak apa-apa. Iya. Nah awalnya itu, makanya kalau dalam bahasa para sufi itu dosa itu tidak ada yang besar kalau kita merasa bahwa itu dosa, kemudian meminta kepada Allah ya, kembali rujuk istighfar dan segala macam. Tidak ada dosa itu yang besar kalau sudah dirahmati Allah. Tapi tidak ada dosa yang kecil kalau kita menganggap kecil. Sama kayak kotoran, biarin aja. Itu kalau kata biarin aja, itu kita akan terbentuk dalam pikiran kita. Akhirnya ketidakpedulian terhadap kotoran. Karena udah ada kata kunci, makanya hati-hati ngomong menggunakan istilah-istilah itu hati-hati. Sama kayak gini, kalau ditanya, gimana orang-orang bisnis, gimana hasilnya hari ini? Ya lumayan. Nah ini sudah mengunci untuk bisa bersyukur. Sudah susah ya. Gimana? Lumayan. Kata lumayan itu biasanya akan mengunci seseorang, membelenggu dia, akhirnya tidak bisa bersyukur. Lumayan itu apa kok ada kata lumayan? Kenyataan dari Allah gimana ada yang kata lumayan? Dia seperti menyepelekan itu loh, kurang bersyukur. kan kalau misalnya lumayan bagi orang yang kemarin tidak dapat penghasilan, sekarang ya lumayannya itu lumayan dari yang kemarin, kayak gitu gimana? Ya saya tidak mau mengeneralisir, tapi pada umumnya orang yang mengatakan ketika ditanya tentang suatu penghasilan, suatu kenikmatan yang Allah beri kepada dia, kemudian dia mengatakan lumayan, biasanya perasaannya itu agak gelo, ada ketidakpuasan, Masih ada yang kurang. Terus apa yang tidak ia puasi? Pemberian Allah. Kok bisa loh? Kenapa tidak menggunakan kata yang berbalik misalnya? Gimana kesehatanmu? Alhamdulillah sudah lebih baik daripada membangun narasi yang positif, mindset yang positif. Dan itu perlu kebiasaan. Kalau nggak biasa, akhirnya nggak risih kayak tadi itu. Mungkin karena biasa ngomong lumayan, nggak risih. Iya nggak risih karena biasa. Waktu itu kalau bisa diganti menjadi alhamdulillah. Sampai kita mau pelatihan apapun ya kan, ada nggak kerja? Apa kabar hari ini? Lumayan gitu. Luar biasa. Luar biasa. Mosok kita berdoa itu apa kunci doa mustajab? Ya Allah, lumayan hari ini ya Allah. Alhamdulillah gitu kan. Kuncinya kan. Ya gitu, itu kunci. Jadi tidak ada kata lumayan. Makanya kita tidak tahu. Kalau kita telusuri siapa dulu yang memunculkan kata lumayan pertama kali. Oke, kalau misalnya lumayan ya. Kalau misalnya lumayan itu kita bandingkan dengan kata cukup. Kan Allah kan nggak ada tuh kata kaya, perbandingannya kaya dengan miskin kan nggak ada ya. Tapi kaya dengan cukup. Itu cukup itu apakah bisa disamakan dengan lumayan ya? Cukup itu lebih dari lumayan karena cukup kan. Cukup itu kan terpenuhi. Berarti bukan lumayan lagi. Mestinya tidak. Cuma gini loh, penggunaan bahasa atau istilah di masyarakat pada tatanan praksis itu kadang-kadang tidak pada tempat. Penghasilan hari ini alhamdulillah cukup lah. Kan hampir sama ya, alhamdulillah lumayan lah. Gitu. Iya kak, itu kan jenengan biasanya kata alhamdulillah. Tafsiranmu deh kan. Biasanya tanpa ada kata alhamdulillah. Makanya saya kadang-kadang kenapa sih harus ada buntutnya? Alhamdulillah itu jangan disambung dengan yang mengurangi alhamdulillah itu. Alhamdulillah tercukupi. Sudah, nanti apa-apa kita bicarakan. Sering itu ya
ya di percakapan kita pergaulan ya. Gimana ujiannya? Alhamdulillah ya bisa lah, dikit-dikit. Gitu loh. Wak. Ini pengakuan yang lagi pengakuan. Ini pengakuan Sering banget itu di Kadang-kadang yang kita temui begitu. Gimana? Ya, alhamdulillah. Allah Akbar. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah lancar. ada gelonya itu ya Pak. Iya, gelo. Alhamdulillah lancar gitu. Alhamdulillah. Jadi lancar. itu ya yang mungkin kita harus apa ya? Kalau jenengan mau tadi bertanya gimana tahapan-tahapannya risih. Nah, coba apa yang sudah kita lakukan selama ini, coba kita lihat lagi. Risih apa tidak? Termasuk kita bicara sederhana seperti ini. Habis ini kita risih tidak? Ketika menganggap iya, coba. Iya, mau sudah dibeli kok masih. Terus kadang tuh kita kalau misalnya ingin bertobat itu pasti ada di tengah jalan atau di hampir akhir perjuangan kita pasti ada. Saya tuh sering merasakan itu, pasti ada orang yang memuji. Dan misalnya semisal kayak tadi kita kebiasaan ngomong lumayan udah oke, kita ubah alhamdulillah akhirnya gimana nih alhamdulillah kayak gitu ya. Terus orang lain itu nyambung lagi alhamdulillah gimana, lumayan bagus apa gimana kayak gitu loh Pak. Jadi kan itu itu akan menodai sistem tobat kita atau enggak sih Pak? Ya mungkin kalau membatalkan sih tidak, merusak juga tidak, tapi bahwa kita terancam untuk akhirnya menjadi kembali lagi pada sebelumnya itu sangat mungkin. Makanya celah-celah itu harus ditutup. Jangan-jangan kalau kita mau agak ekstrim, jangan-jangan kata lumayan itu dalam konteks pertanyaan, menjawab pertanyaan tentang kenikmatan yang Allah berikan, itu adalah kalimat-kalimat embusan-embusan jebakan setan. Nah iya, sering ya. Ini kita terjebak dengan kata itu. Terkait dengan itu ya Pak, tobat ya. Itu awal ya. Dan Itu di awal. tobat itu ada istilah hijrah juga. Ya, istilah hijrah yang kita selalu Itu istilah zaman now. nah sama no. Apakah hijrah itu disamakan dengan tobat atau memang itu perbedaan terminologi saja definisi? Ya kalau kita berbicaranya pada konteks penggunaan bahasa ya, memang sebagian. Saya tidak mau ngomong bahwa itu adalah bahasa sekarang, karena apa? Karena tidak semua orang komunitas ataupun para ulama itu menggunakan istilah hijrah itu dalam pertaubatan. Itu hanya sebagian saja yang saya juga khawatir bahwa itu semacam penanda saja. Jadi kelompok apa menggunakan istilah apa dalam hal apa. Itu sebagai penanda saja. Karena di kalangan pesantren misalnya, bahkan mungkin bisa jadi di kalangan non pesantren tapi yang bukan golongan tertentu, itu mereka mengistilahkan itu perubahan perilaku dari tidak baik menjadi baik, itu taubat. Mereka tidak menggunakan istilah hijrah itu, walaupun ya mungkin karena mereka tidak punya kepentingan untuk mengekspos ya, tidak punya kepentingan untuk mencitrakan diri sebagai orang yang berubah. Apalagi kalau dalam agak kasar dikit ya, mereka tidak punya kepentingan bisnis. Berapa banyak? Bukan hanya hijrah. Orang yang dari tidak beriman menjadi beriman itu tidak menggunakan istilah hijrah. Ya. Berapa banyak orang-orang yang tadinya bergelut di dunia security bebas, ya. Itu ketika dia beralih kepada dari perilaku yang sebelumnya itu kepada perilaku yang pada umumnya orang beriman, orang baik, beramal baik.
itu mereka tidak melabeli dirinya ataupun mereka tidak dilabeli dengan istilah hijrah. Kenapa? Karena bisa jadi dia hidup di lingkungan yang tidak menggunakan istilah hijrah. Pesantren misalnya, ada orang yang misalnya kalau di Jawa Timur itu bajingan gitu ya, atau preman. Kemudian dia mendapatkan pencerahan, akhirnya ikut Pak Kiai. Dia tidak juga disebut dengan hijrah, dia tidak akrab dengan istilah hijrah. Hijrah itu kota banget ya, urban banget gitu. Yeps. Sekarang begitu ya. Ya kalau ada istilah kekinian banget gitu. Ya, Kalau saya itu mungkin orang termasuk kota. yang kekunuan kalau saya ini, jadi agak kuno. Oke. Kalau misalnya hijrah yang tren sekarang ya Pak Ustadz ya, itu kita itu hijrah dengan cara berpakaian dulu menggunakan ala Rasul atau mengikuti sunnah-sunnah yang lain seperti itu. Apakah memang itu metode dasarnya itu seperti itu atau memang kan orang itu melihat yaudah yang penting kita itu berpakaian dulu yang rapi, yang bagus seperti itu. Kita mantapkan mantapkan fisik dulu baru kita mantapkan iman. Jadi kan mantapkan niat atau hati seperti itu. Kalau Atau kita sebenarnya bagaimana sih? kalau kita lihat secara historis ya, secara historis. Misalnya para sahabat. Apakah sahabat itu dari yang tidak beriman menjadi beriman itu mereka merubah pakaiannya? Ya, kalau mungkin kita jawab misalnya ya tidak, oh iya ya karena memang pakaiannya sama ya. Ya karena memang tidak esensial itu, tidak substansial itu pakaian itu, kecuali perubahan itu dari yang membuka aurat menjadi menutup aurat. Itu tidak diomongin pun, kalau dia belajar pasti ya akan sampai ke sana gitu. Jadi tentang pakaian itu sebenarnya kalau di dalam agama Islam itu masuknya dalam ranah fikih. Itu bagian kecil dari proses pertaubatan. Karena taubat itu rukunnya tidak ada, itu fashion itu masuk dalam rukun taubat itu tidak ada. Taubatan nasuha yang pertama adalah an-nadamah, penyesalan. Ya, yang kedua kemudian dia punya azam, punya rencana kuat bahwa dia tidak akan mengulang. Yang ketiga, kalau memang dia perlukan, dia berpindah dari tempat yang memungkinkan dia balik lagi pada masa lalunya. Tidak ada. Kita bisa melihat itu misalnya dalam literatur klasik sekalipun tentang rukun-rukun taubat dan nasuha. Seandainya itu dikatakan sebagai rukun, itu tidak ada masalah fashion. Kenapa? Karena itu sebenarnya itu nanti ketika seseorang sudah berubah, dia mau jadi orang lain, itu sudah kamu belajar agama. Di antara belajar agama itulah kemudian masuk tentang fashion. Jadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang urgent ya dalam pertaubatan. Paling urgent dalam taubat itu adalah, kecuali dalam proses pertaubatan itu memang dia dari berpakaian yang tidak layaknya orang muslim, itu memang harus berubah. Tetapi tidak ada standar khusus harus tidak, karena pembicaraan tentang pakaian itu dalam fikih hanya berkutat pada menutupi aurat atau tidak. Termasuk jenggot. Jenggot itu bukan bagian dari penanda pertaubatan atau penanda kesalihan, tidak. Tapi bukan berarti kemudian kalau ada orang yang pengen berjenggot kemudian tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga. Tetapi bukan itu gitu loh. Itu bukan itu yang menjadi yang menjadi pokok penting dari pertobatan. Terus terkait dengan pertobatan ya atau hijrah yang kerap sekali kayak gitu, kita omongkan di media sosial kayak gitu, orang-orang dengan hijrah itu ada beberapa yang saya lihat itu dia mengupload misalnya dipublikasikan di berbagai sosial media atau salah satu saja. Nah, nih saya sedang ngaji di sini. Nah, apakah bertaubat itu memang harus ada indikator keikhlasan atau
ya sudah, memang tingkat ikhlasnya dia itu bertobat itu seperti itu, atau bagaimana Mas? Ya apa namanya, orang punya kelasnya, termasuk selera. Saya analogikan gini, jenengan kalau misalnya kenal sama orang yang selera makannya tinggi. Selera ya, bukan selera. Iya, selera. Beda. Beda. Jadi selera makannya tinggi. Maka Anda akan diajak mungkin, Pak, kapan kita ketemu? Oh, sudah besok ya, ketemu saya di restoran. Udah kelas banget nih. Ya, kelas. Pesanannya di situ juga, menu-menunya juga high class semua. Ada juga orang yang ketemu sama, ketika diajak makan gitu, dia biasa level middle class, yang mungkin dia di rumah makan. Yang ketiga bisa jadi asal kan. Nah, pemilihan tempat itu juga pasti, juga menunya juga sama gitu. Juga tempat itu ya isi menunya juga menyesuaikan dengan tempat itu. Ya. Nah, orang bertobat. Dengan siapa ya ketemu? Tetapi kalau kita ngomong bahwa ya si fulan, jenengan diajak orang di angkringan, dia itu juga makan, jenengan diajak di rumah makan, itu juga karena orang mengajak makan, jenengan diajak di restoran kelas tinggi juga makan, sama-sama makan, tapi levelnya sama apa enggak? Tidak sama. Pertaubatan juga begitu, sama, ketemu dengan si fulan yang urusannya ya sudah, kamu sekarang belajar gitu, ya sudah, itu taubat dengan kelasnya dia di situ. Tetapi kalau kita tarik lagi dalam konteks tentang supaya hati itu tidak hanya sekedar menjadi penonton saja, hati menjadi penonton atas gerak jasad kita, sholat segala macam, hatinya tidak ikut, bisa itu sholat Allahu Akbar, lisannya mengucapkan kalimat-kalimat itu, kemudian gerakan tangannya juga, tapi hatinya nggak ikut di situ, hatinya hanya jadi penonton saja. Jadi mesti jalan-jalan. Hatinya jadi penonton, sesekali ngelihat lagi apa orang. Ngajak-ngajak. Kayak kalau Imam Ghazali itu kan ada istilah wukuf qalbi. Sebelum sholat itu dia diam dulu, kemudian talaffuz mengucapkan, supaya itu mengajak hati supaya juga ikut, jangan hanya jadi penonton. Jadi ketika sholat, anggota tubuhnya bergerak, lisannya juga bergerak, hati juga mengikuti itu. Artinya tidak jadi penonton. Nah, balik lagi tadi itu, pada levelnya masing-masing, mungkin itu disebut dengan pertaubatan. Tetapi ketika kita ngomong bahwa seperti apa yang sebenarnya, yang seharusnya, nah baru kita bisa bertanya di sini. Ini kayak gini, bagi kita ini sudah lumayan bersih. Tapi kalau ada ada apa, orang yang di rumahnya